Selamat pagi, saudara kekasih. Kita bersyukur diberi kehidupan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Hari ini seperti biasa, kami ingin menyampaikan renungan singkat kepada saudara sekalian. Tema yang saya angkat adalah peran dan nubuatan para nabi. Diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 10-12 berbunyi demikian. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara sekalian, para nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus dan diberi tugas khusus. Bahkan Tuhan juga memberikan kepada mereka rohnya, sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus ditegur oleh Tuhan, apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan umat Tuhan. Dan juga sekaligus mereka juga bisa menyampaikan apa yang namanya nubuatan, yaitu menyampaikan sesuatu perkara-perkara yang belum terjadi, yang akan terjadi di kemudian hari. Dan para nabi melakukan itu. Dengan kata lain, saudaraku, para nabi itu bisa disebut sebagai jubir Tuhan atau juru bicaranya Tuhan yang menyampaikan kebenaran dan kehendak Tuhan. Dalam teks yang kita baca tadi dikatakan bahwa mereka menyelidiki dan meneliti keselamatan, karena memang fokus atau berita utama kitab suci adalah keselamatan manusia dari petaka dosa dan api neraka. Dan karena itu mereka menyelidiki waktunya, tempatnya, caranya, dan bahkan mereka oleh Roh Tuhan bisa menjelaskan apa yang akan dialami oleh Kristus, termasuk penderitaan yang kemudian harus dialaminya, sekaligus juga kemuliaan yang akan dialami menyusul sesudah itu. Yang indah adalah, saudaraku, bahwa para nabi itu dalam pelayanan mereka, rentetan-rentetan peristiwa yang mereka lakukan, mereka selidiki, mereka komunikasikan adalah tentang digenapinya rencana Allah yang maha indah, yaitu tentang keselamatan manusia, yaitu terwujudnya nubuatan, terwujudnya rencana itu dalam pribadi Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus memang harus sengsara dan menderita untuk memikul dosa manusia dan untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Dan sekaligus juga Yesus Kristus adalah Tuhan yang menang bangkit dan segala kemuliaan ada di dalam Dia. Itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh para nabi. Jadi saudara sekalian, apa yang dinubuatkan itu dan apa yang mereka selidiki itu tergenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itulah juru selamat yang lahir di Bethlehem Yudea, tetapi dikenali sebagai Yesus orang Nazaret karena dia dibesarkan dan melayani dan melakukan berbagai mukjizat keagungan di Nazaret. Dialah yang datang demi dan untuk orang berdosa. Itulah yang diselidiki para nabi, itulah yang dinubuatkan para nabi, itulah yang disampaikan para nabi. Dan itulah yang disebut Injil, itulah kabar baik. Jadi saudaraku, kita sekalian yang sekarang menjadi umat percaya adalah orang-orang yang menikmati, mengalami apa yang diselidiki oleh para nabi, apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan karena itu saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung
orang-orang yang beroleh anugerah keselamatan karena iman kepada Kristus. Itu sebabnya zaman kita ini disebut zaman anugerah, di mana anugerah Allah diberikan kepada orang berdosa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan karena itu, saudaraku, para malaikat bahkan ingin juga mengetahui hal ini. Tetapi, saudaraku, yang indah adalah bahwa kebenaran itu sudah terjadi. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah bangkit bagi kita. Yesus menang dan menyelamatkan orang berdosa. Karena itu mari kita mengikut Yesus dengan segala kesungguhan dan dengan setia sepanjang hayat kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami sekali lagi diingatkan tentang Yesus Juru Selamat kami yang dahulunya diselidiki oleh para nabi, diteliti oleh para nabi, dan dinubuatkan oleh para nabi. Dan semua itu telah tergenapi dalam pribadi Yesus yang sudah mati bagi orang berdosa dan bangkit kembali, menang atas kuasa dosa. Kami bersyukur untuk Yesus Tuhan kami, dan tolonglah kami untuk selalu beriman teguh, mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Tuhan, kami selalu berdoa juga supaya negeri kami diberkati, pandemi masih belum berhenti, dan situasi harus diatasi. Berkat Tuhan kami mohon untuk kami semua, istimewanya bagi para pemimpin bangsa kami, bagi negeri kami, Indonesia. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku, selamat pagi.